Salve saudara-saudariku dalam Kristus. Hari ini, saya ingin mengajak Anda menyelami kisah nyata yang terjadi dalam sejarah Gereja Katolik. Sebuah kisah tentang mujizat, stigmata, ekstasi rohani, yang ternyata berasal bukan dari Tuhan, tapi dari musuh jiwa, iblis sendiri. Kita sering berpikir bahwa kalau seseorang mendapat stigmata, luka seperti Kristus di tangan dan kaki, pasti itu orang suci. Atau kalau dia mengalami ekstasi rohani, mendengar suara malaikat, melihat Yesus atau Bunda Maria, maka itu pasti dari surga. Tapi Gereja Katolik mengajarkan kita untuk tidak langsung percaya. Bahkan mujizat pun harus diuji, karena seperti kata Rasul Paulus dalam 2 Korintus 11 ayat 14, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Pada abad ke-16 di Spanyol, seorang biarawati bernama Magdalena dari La Cruz menjadi pusat perhatian umat Katolik. Ia adalah anggota Ordo Claris, dikenal suci sejak muda. Ia mengalami ekstasi panjang, mendapat penglihatan tentang surga, dan menunjukkan tanda-tanda stigmata, luka yang mirip dengan luka Yesus. Banyak orang percaya bahwa ia adalah orang kudus hidup. Bangsawan, imam, bahkan uskup datang meminta nasihat dan doa darinya. Ia disebut Santa dari Cordoba, bahkan dikatakan bisa bernubuat. Semuanya tampak seperti anugerah dari Tuhan. Tapi, di balik semua itu, ada sesuatu yang janggal. Beberapa sesama biarawati mulai curiga. Magdalena terlalu bangga dengan pengalamannya. Ia mulai menunjukkan sikap superior, merasa dirinya lebih dekat dengan Tuhan daripada orang lain. Dan suatu hari, di hadapan para pengaku dosa dan otoritas gereja, Magdalena mengakui sesuatu yang menggemparkan. Semua pengalaman rohani, semua karunia, semua ekstasi dan stigmata adalah hasil perjanjian yang ia buat dengan iblis sejak usia 12 tahun. Gereja tidak langsung mengutuk. Sebaliknya, gereja menyelidiki dengan hati-hati, bijaksana, dan penuh kasih. Setelah proses panjang, Magdalena dinyatakan bersalah karena menyesatkan umat. Namun dia juga dinyatakan telah bertobat sungguh-sungguh. Ia tidak dibakar seperti penyihir. Ia tidak dipenjara selamanya. Ia diizinkan untuk kembali ke biara dan hidup dalam diam, silih, dan tobat sampai akhir hayatnya. Magdalena dari La Cruz akhirnya wafat dalam damai. Tidak sebagai orang suci, tapi sebagai seorang pendosa yang diampuni. Kisah ini bukan hanya cerita masa lalu. Ini adalah peringatan abadi bagi kita semua. Mujizat luar biasa belum tentu berasal dari Tuhan. Tanda-tanda spektakuler bisa berasal dari iblis. Mujizat sejati bukan tentang sensasi,